Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Ori. Bagaimana tadi istirahatnya? Sudah pada makan siang? Yang belum makan siang boleh sambil dilanjutkan ya. Jadi bisa sambil makan siang, bisa melanjutkan simposium yang keduanya. Karena sesaat lagi kita akan memulai simposium yang kedua, yaitu dengan tema Preventing Orthopedic Problems in Elderly. Nah, nanti akan dipandu oleh dokter kita yang luar biasa, Dr. Albert Ganda Kusuma, SPOT. Baik, dan perlu diingatkan juga tadi untuk virtual booth-nya sudah kita buka pada saat jam istirahat sholat makan. Dan kami harapkan rekan-rekan semua, rekan sejawat sudah mengunjungi semua booth yang sudah ada di sana ya. Karena diingatkan kembali bahwa booth tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kalau misalnya nggak mengunjungi booth tersebut, maka tidak bisa mengunduh sertifikat. Baiklah, langsung saja. Sebelum saya persilakan moderator kita untuk mengambil alih acara, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu dengan nama Dr. Albert Ganda Kusuma, SPOT, lahir di Surabaya 24 November 1969. Dengan email albert.gandakusuma@bethesdahospitals.com. Formal education, lulusan Fakultas Katolik Universiteit Leuven dari Belgium tahun 92 sampai dengan 98, Departemen Bedah Tulang Katolik Universiteit Leuven, Belgium 98 sampai dengan 2004, Program Dokter Spesialis Departemen Ortopedik Universitas Indonesia Jakarta 2005, Niven Private Hospital Sydney, Australia Adult Joint Reconstruction Orthopedic Surgery, Total Hip Arthroplasty, Total Knee Arthroplasty tahun 2006. Working experience, Kepala Departemen Bedah dan Tulang and Traumatology Omni Hospital Alam Sutra, serta dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Bethesda Hospitals. Oke, pada penasaran langsung saja kita persilahkan moderator kita Dr. Albert Ganda Kusuma. Selamat siang, rekan-rekan sekalian, teman sejawat, senior, dan adik-adik sekalian. Hari ini saya diberi kesempatan menjadi moderator untuk Dr. Ghazali. Dr. Ghazali itu adalah teman sejawat saya. Kita dulu ujian sama-sama, susah sama-sama, sekarang bekerja di rumah sakit yang sama pula. Dr. Ghazali lahir dan besar di Makassar. SD, SMP, SMA-nya di Makassar, kemudian belajar Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin, kemudian program pendidikan dokter spesialis ortopedi juga di Unhas, kemudian program pasca sarjana di Rumah Sakit Urindo, pasca sarjana magister hukum di Universitas Hasanuddin Makassar juga, kemudian mengambil program pendidikan subspesialis di bidang hip dan knee di tahun 2016 dan 2017. Pelatihannya short course and adult reconstructive di tahun 2017 di Medicine Fajira Hospitals di Thailand. Kemudian juga pernah mengikuti cadaveric workshop, advanced musculoskeletal ultrasound guided pain intervention di tahun 2019. Kemudian di tahun 2019 juga mengikuti workshop hip and knee untuk pain management. American Academy of Orthopedic Surgeons di tahun yang sama. Kemudian juga mengambil spine surgery minimal invasif di tahun 2018. Kemudian innovation arthroplasty, sport, medicine, trauma and infection. Dr. Ghazali bekerja di Rumah Sakit Bethesda bersama saya di sini. Oke, baik. Dr. Ghazali akan membahas mengenai osteoartritis pada lutut. Dr. Ghazali, saya persilahkan. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk senior, teman sejawat semua, saya ucapkan selamat siang kembali. Pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya buat
panitia dan seluruh staf di Rumah Sakit Betsaida. Pada siang hari ini kita akan membahas judul yang diberikan kepada saya mengenai osteoartritis pada sendi lutut. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pembahasan mengenai tentang osteoartritis pada sendi lutut. Sebelum kita membahas mengenai osteoartritis, alangkah baiknya kita membahas kita bahas dulu tentang tulang. Tulang manusia itu adalah merupakan suatu struktur jaringan yang dibentuk oleh suatu satuan dari ujung ini kita ambil satu contoh tulang yang besar, tulang paha, dibentuk oleh satu persendian dan atau terbentuk dengan adanya bagian tulang yang bagian luar dan bagian dalam. Kemudian jaringan tulang dibentuk ada jaringan yang berupa jaringan tulang yang kompak dan ada yang berbentuk jaringan yang lebih jarang atau disebut dengan tulang lakuna. Kemudian yang kedua ada jaringan tisu atau jaringan tulang yang kedua. Nah, pada hari ini kita membahas mengenai osteoartritis. Kita bertanya, apakah itu osteoartritis? Osteoartritis adalah suatu keadaan di mana persendian yang diakibatkan oleh adanya kelainan biologik dan mekanik yang menyebabkan gangguan keseimbangan antara proses degradasi dan sintesis dari kondrosit atau tulang rawan sendi atau di dalam matriks ekstraseluler dan tulang subkondral. Jadi yang melibatkan seluruh jaringan dalam sendi atau di atrodial. Perubahan morfologi, biokimia, molekuler dan biomekanik dan sel matriks. Nah, ini kita lihat adalah gambaran dari osteoartritis. Osteoartritis adalah suatu keadaan di mana jaringan sinovial yang mengalami suatu degradasi. Ini adalah ada gambaran dua, jaringan sendi yang sehat dan yang mengalami osteoartritis. Nah, kita lihat secara seluler, ini adalah terjadinya kelainan pada sendi atau pada jaring-jaring pada osteoartritis. Kemudian kita melihat di ini ada perbedaan antara jaringan yang normal dengan yang sehat, yang sakit. Nah, ini kita lihat adalah gambaran mengenai osteoartritis atau patogenesis. Patogenesis dari osteoartritis kita melihat di sini adalah yang normal. Ini yang lebih mulus atau lebih sedikit tidak mengalami degradasi atau disebut dengan subchondral bone. Kemudian yang mengalami fibrilasi yaitu tulang yang mengalami osteoartritis. Nah, yang di sini adalah kita melihat adanya cartilage yang erosi yang mengalami osteoartritis. Kemudian kita melihat adanya patofisiologi yang selanjutnya. Adanya adalah articular cartilage yang mengalami disrupsi atau disruption, adanya proses osteoartritis. Nah, ini adalah satu gambarannya. Nah, kita melihat bagaimana proses metabolisme atau patogenesis berlangsung. Ini adanya kerusakan dari jaringan tulang tersebut dengan gambaran elemen dari ekstraartikuler. Nah, ini adalah anatominya. Dilihat dari depan dan sampai dari belakang. Kemudian salah satu jaringan tulang yang sehat kita lihat di sini secara gambaran histologi atau jaringannya, penampakan dari tulang yang sehat dan mengalami osteoartritis. Nah, yang menyebabkan biasanya
Osteoartritis adalah jaringan cartilage yang mengalami friksi atau kelainan pada tulang sendi, tulang rawan. Nah, ini adalah gambaran adalah keseimbangan antara degradasi dan sintesis dari osteoartritis. Nah, secara klasifikasi tiap membagi ada dua, yaitu primer dan sekunder. Yang primer adalah karena yang betul-betul didapat dari idiopatik, adanya gambaran lokal dari lutut dan sendi yang mengalami masalah. Sedangkan pada sekunder adanya post traumatik atau congenital atau developmental. Di klasifikasi antara primary dan sekunder ya. Tadi yang sekunder saya sampaikan bahwa ada beberapa masalah dari osteoartritis itu adanya post traumatik atau kelainan kongenital dan adanya proses penyakit pada penumpukan kalsium di tulang tersebut. Ini adalah salah satu beberapa faktor risiko dari osteoartritis. Kita lihat dari usia, kemudian adanya obesitas, karena adanya long term dari aktivitas olahraga yang bisa menyebabkan juga osteoartritis, kebiasaan atau yang ada hubungan kekerabatan, kedekatan biasanya juga salah satu faktor risiko. Kemudian adanya malformasi dari sendi itu sendiri dan inaktivitas. Ini kita lihat epidemiologi dari osteoartritis ya. Dilihat dari kurvnya yang paling sering memang pada sendi lutut, memuncak pada 27%. Penyebabnya yang tadi saya sampaikan adalah primer dan sekunder. Ini gambaran patologi untuk osteoartritis. Kita melihat osteoartritis jadi mengalami degradasi pada persendian. Salah satu adalah pada sendi tulang paha. Proses inflamasi dari osteoartritis kita melihat di sini adalah morfologi yang perubahan dari jaringan sinovial. Ada dari stage pertama kita bagi itu adalah kondrosit yang mengalami proses degradasi sehingga kolagen dan proteoglikan yang mengalami proses degradasi. Kemudian stage 2. Stage 2 kita melihat di sini juga adanya matris breakdown dari cartilage, kemudian jaringan sinovial mengalami breakdown juga. Sama dengan stage 3, jadi adanya keseimbangan yang tidak terjadi antara anabolisme dan katabolisme, di mana molekul-molekul yang terbentuk mengalami masalah pada jaringan sinovial. Kemudian histori. Jadi adanya histori dari nyeri lutut biasanya pada osteoartritis yang bisa menyebabkan terjadinya OA. Nah, ini pada gambaran fisik kita melihat adanya kelainan bentuk. Biasanya pada OA kita melihat lutut yang sudah tidak lagi mengalami simetris atau sedikit melengkung ke arah luar atau ke dalam. Bisa disebut dengan bentuk daripada osteoartritis. Adanya habitus atau kemudian pada saat pasien berjalan tidak seimbang lagi atau adanya limping gait. Nah, kita lihat di sini adalah gambaran untuk osteoartritis bisa berbentuk kaki berbentuk seperti huruf O dan tangan juga bisa mengalami seperti ini. Untuk melihat gambaran untuk mengetahui masalah pada osteoartritis, biasanya pada lutut kita mengambil gambaran imaging atau X-ray. Kita melihat adanya gambaran masalah pada sendi lutut. Ini kita melihat adalah untuk lutut yang normal, tidak ada narrowing atau penyempitan pada sendi lutut. Pada yang mengalami OA, kita melihat di sini adalah adanya narrowing.
Ini yang kita lihat pada gambaran berikutnya. Ahli membagi untuk klasifikasi dari sendi lutut. Ada, kita melihat dari Kellgren-Lorentz klasifikasi, mulai dari grade 0 yang normal, grade 1 yang kita meragukan adanya OA, grade 2 kemudian kita temukan adanya osteofit, grade 3 kita adanya moderat, sudah mulai menyempit, dan grade 4 yang lebih banyak osteofitnya lagi. Ini adalah gambaran dari grade 1 sampai grade 4. Kita melihat dari gambaran X-ray. Jadi yang normalnya dia harus garis lurus. Tapi kalau kita mau mengambil gambar dari atas sampai bawah, adanya tulang tidak bertemu pada satu garis lurus. Nah, pembagian untuk pengobatan kita bagi dua, yaitu dengan non-operatif dengan operatif treatment. Non-operatif kita bagi dengan, pertama kita memberikan unloading brace, atau kita pada pasien yang mengalami nyeri pada sendi lutut dengan menggunakan crutch atau alat bantu. Sedangkan pembagian untuk pengobatan selanjutnya dengan modifikasi aktivitas non-steroid, antiinflamasi, dan joint injection. Ini kalau kita ada bagannya adalah setelah kita mengetahui adanya masalah OA, bisa kita memberikan rule pengobatan seperti ini. Non-arthroplasty surgical treatment bisa dengan artroskopi, osteotomi, cartilage atau restoratif prosedur, dan knee arthrodesis. Pada artroskopi management kita melakukan debridement, kontroplasti, membersihkan pada sendi lutut. Osteotomi, lutut yang mengalami OA, kita bisa membuat agar sendi lututnya bisa kembali normal. Ini adalah prosedur osteotomi kita lakukan. Kemudian bisa kita berikan untuk cartilage reparasi, untuk menumbuhkan jaringan-jaringan yang mengalami osteoartritis pada sendi lutut. Arthrodesis, jadi sendi yang mengalami masalah, kalau beberapa prosedur sudah tidak bisa kita lakukan lagi, ya kita melakukan arthrodesis. Setelah itu, kalau misalkan butuh untuk lebih aktivitas pasien bisa berjalan lebih bagus lagi, dengan primary knee arthroplasty kita lakukan dengan indikasi dan beberapa kontraindikasi. Ini adalah untuk approach-nya secara anatomi. Biasa kita lakukan pada sendi bahu, elbow, pada hip dan lutut. Nah, jangan lupa pada OA juga kita bisa melakukan rehabilitasi. Untuk exercise terapi bisa dibagi dalam modalitas aerobik dan beberapa exercise selanjutnya. Ini adalah beberapa komplikasi dari osteoartritis. Kelihatan bahwa sendi lutut yang mengalami bentuknya seperti ini, artinya ada deformitas. Tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita mendiagnosis, kita pada OA, pertama kita berikan medication, obat-obatan, analgetik, antiinflamasi, kemudian bisa dengan intraarticular injection. Pada pengobatan dan selanjutnya kita bisa berikan tramadol, atau pada inflamasi kita perbaiki NSAID dan penyuntikan dengan hyaluronat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ghazali.
presentasi yang sangat menarik. Osteoartritis sangat sering kita temui di praktek kita sehari-hari. Kita akan memulai dengan apa yang saya sering dengar keluhan dari pasien. Juga kadang-kadang ada beberapa dokter yang masih kurang mengerti antara osteoartritis dan osteoporosis. Begitu Dr. Ghazali ya? Banyak orang sakit lutut, wah ini keropos tulang. Padahal menurut saya itu berbeda. Keluhannya pun juga berbeda. Halo, Dr. Ghazali. Baik, Dr. Albert, betul sekali. Banyak kita temui pasien-pasien yang datang ke praktek kita mengatakan bahwa, dokter, saya mengalami nyeri di mana? Di sendi. Biasanya pasien yang datang dengan nyeri itu paling banyak keluhan dengan nyeri lutut. Walaupun dengan demikian bisa juga dengan nyeri pada tulang belakang. Tetapi kalau pasien datang dengan nyeri dengan pada sendi lutut, yang paling pertama kita harus mengetahui dulu bahwa apa penyebab nyeri dari tersebut. Apakah karena ada trauma atau ada sesuatu hal yang lain. Yang kedua, kita melihat usia dari pasien. Biasanya usia-usia yang sudah usia lanjut atau proses degeneratif sudah bisa berlangsung lama. Sedangkan pada pasien dengan osteoartritis adalah secara fungsional adalah suatu masalah yang terjadi pada join pada sendi tersebut, baik itu sendi lutut, tulang belakang atau sendi-sendi yang lain. Sedangkan osteoporosis atau tulang yang sudah mengalami pengeroposan itu yang terjadi pada tulang itu sendiri, Dr. Albert. Jadi yang tulang kompak atau tulang yang membentuk persendian itu yang mengalami penipisan, sehingga risiko untuk terjadinya patah atau fraktur itu sangat mudah terjadi pada osteoporosis. Sedangkan paling prinsipal bahwa untuk osteoartritis itu terjadi pada sendi. Jadi kita mengambil suatu kesimpulan bahwa osteoartritis adalah suatu kelainan masalah pada join atau pada persendian. Sedangkan osteoporosis adalah suatu masalah pada tulang itu sendiri atau tulang yang membentuk di sekitar persendian. Begitu, Dr. Albert. Terima kasih, Dr. Ghazali. Sudah datang pertanyaan pertama dari Dr. Arianto Nugroho. Pada autoimun rheumatoid arthritis, apakah bisa dilakukan arthroplasty? Bagaimana, Dok? Baik, terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Sebenarnya kita harus mengetahui dulu bahwa autoimun adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya dari rheumatoid arthritis. Kalau menurut pendapat saya, rheumatoid arthritis yang benar-benar kita sudah mengeliminir dari penyakit-penyakitnya, sedangkan autoimun dan sangat mengganggu daripada persendian itu, dan kita sudah treatment dengan pemeriksaan yang lebih lanjut dan memeriksa semua keadaan-keadaan tersebut, kita bisa melakukan arthroplasty pada persendian tersebut. Tetapi harus kita menyingkirkan dulu masalah-masalah yang lain. Sedangkan pengobatan rheumatoid arthritis itu harus berjalan terus. Kita memberikan pengobatannya adalah dengan kortikosteroid. Sementara kita satu dilema. Tetapi yang kita perhitungkan di sini adalah untuk memperbaiki mobilitas pada pasien tersebut. Demikian, Dr. Alba. Terima kasih. Indikasi yang terbaik untuk melakukan arthroplasty pada rheumatoid arthritis itu kapan, Dok? Kalau pasiennya dari radiologi, apakah dari keluhan atau dari umur atau menggunakan obat-obatan? Karena sering saya bertemu dengan pasien dengan rheumatoid arthritis sudah grade 4, kemudian diberikan terapi steroid injection intraartikuler, dilakukan itu berulang-ulang sehingga membuat pasiennya keadaannya semakin memburuk, tidak bisa berjalan, kemudian osteoporosisnya juga akan meningkat. Kalau menurut Dr. Ghazali,
kapan sebaiknya kita lakukan operasi dan kapan kita boleh menunggu. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Albert. Ini kompleks juga pada pasien tersebut kalau kita sudah menemui seperti ini. Yang paling pertama adalah kalau kita melihat keadaan pasien itu sendiri. Mengenai waktu untuk kita melakukan untuk artroplasi, tentunya kita melihat keadaan umum dari pasien itu sendiri. Kalau masih memungkinkan untuk kita artroplasti, ya kita melakukan. Tetapi kalau kita pertimbangkan di sini antara manfaat yang kita dapatkan kita melakukan artroplasti. Kalau lebih buruk atau melakukan lebih jelek, tentunya kita tidak melakukan tindakan tersebut. Tetapi seandainya keadaan tulang masih memungkinkan untuk kita melakukan artroplasti, ya segera kita melakukan. Tetapi kita melihat keadaan-keadaan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya untuk osteoporosisnya kita harus melihat sampai sejauh mana berat daripada osteoporosis dari tulang tersebut. Tentunya beberapa pertimbangan-pertimbangan yang lain. Terima kasih, Dr. Abah. Saya setuju sekali, Dr. Ghazali. Pada pasien dengan rheumatoid arthritis, karena penggunaan obat-obatan RA-nya sehingga banyak merusak tulangnya sendiri. Jadi sering terjadi osteoporosis. Itu juga harus diperhatikan oleh teman-teman sejawat. Jangan sampai pasien dengan rheumatoid arthritis lupa untuk menjaga tulangnya. Karena untuk melakukan tindakan operasi artroplasti dibutuhkan tulang yang sesehat mungkin. Betul ya, Dr. Ghazali? Iya, betul Dr. Kalau Albert. tidak, hasil operasinya tidak bisa tercapai dengan baik. Ya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kita sekarang dapat pasien dengan nyeri di lutut, kemudian terjadi artritis cairan dalam sendi yang berulang-ulang. Kadang-kadang kita juga bisa melakukan tindakan dengan obat-obatan dan juga kita juga bisa mengeluarkan cairannya, kemudian kita memberikan obat-obat steroid ke dalam sendi. Beberapa teman sejawat kadang-kadang ada yang memberikannya itu seminggu sekali, ada yang memberikan terus dalam jangka waktu yang pendek dan berulang-ulang. Menurut Dr. Ghazali, sebaiknya berapa kali kita bisa melakukan tindakan fungsi dan infiltrasi pada pasien dengan osteoartritis untuk tetap aman? Baik, teman sejawat yang lain dan para yang memantau pada acara ini, terima kasih Dr. Albert, bahwa memang itu paling sering terjadi, datang ke praktek dengan terjadinya penumpukan cairan pada persendian atau sendi lutut, atau ada infusi cairan pada sendi lutut. Nah ini sebenarnya sih buat kita ya yang sering pasien datang dengan seperti itu, kita harus mengingat bahwa aspirasi atau pengambilan pada cairan pada sendi lutut itu biasanya bukan cuma sekali. Pasien datang biasa berulang. Nah, kalau betul-betul cairan pada persendian yang sudah kita ambil tadi atau aspirasi, itu harus kita sampaikan kepada pasien bahwa keadaan atau hal ini bisa saja berulang, bukan hanya sekali. Tetapi kita harus mengetahui apa penyebab sehingga bisa terjadi penumpukan cairan pada sendi lutut atau inflamasi. Jadi adanya inflamasi pada daerah sendi lutut itu salah satu penyebab. Yang kedua, karena ada trauma atau ada benturan pada sendi lutut yang bisa menyebabkan adanya penumpukan cairan atau hematrosis. Nah, tadi dengan Dr. Arlo menyampaikan bahwa penyuntikan pada sendi lutut itu bisa berulang, bisa sekali atau bisa beberapa kali. Nah, tujuan daripada penyuntikan pada sendi lutut ini semata-mata adalah untuk memberikan semacam asam hyaluronat yang memberikan nutrisi pada cartilage pada sendi lutut. Nah, untuk pemberian steroid itu biasanya diberikan hanya untuk simptomatis saja. Kalau misalkan dia ada rasa nyeri, untuk menurunkan inflamasi kita berikan steroid. Tetapi untuk nutrisi pada cartilage-nya itu tergantung dari
distributor atau dari pembuatan daripada obat-obatnya. Ada yang lebih fluid atau lebih kental lagi. Itu biasanya dengan kadarnya itu pemberiannya diberikan cuma sekali injeksi. Tetapi kalau pada beberapa perusahaan farmasi membuat semacam obat-obat itu yang lebih sedikit lebih tidak lebih fluid, ya, jadi penyuntikannya bisa berulang kali. Mungkin pendapat saya begitu, Dr. Albert. Mungkin Dr. Albert bisa punya pengalaman yang lebih lain lagi. Terima kasih. Terima kasih. Pas, ini ada Dr. Benedict bertanya, untuk suntik hyaluronat efektif untuk OA stadium berapa, Dok? Ini pertanyaan yang cukup bagus ini. Menurut Dr. Ghazali gimana? Baik, Dr. Albert. Sebenarnya ini pertanyaan cukup bagus ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa stadium tadi itu ada stadium mulai dari mild, moderat, dan severe. Yang paling bagus itu yang kalau masih tahap awal, masih tahap 1. Itu sebelum terjadi proses degradasi yang lebih lanjut dari tulang rawan. Kalau sudah terjadi, biasanya efektivitas daripada hyaluronat itu sudah tidak tercapai dengan baik, sehingga fungsi obat tersebut tidak mengcover atau secara kerja daripada sel-sel dari untuk mencapai ke sel-sel dari sel tulang rawan sudah tidak tercapai secara maksimal. Mungkin begitu dari saya, Dr. Albert. Baik sekali jawabannya. Menurut pengalaman saya, menggunakan asam hyaluronat itu harus secara bijaksana. Banyak dokter berpikir semua pasien dengan osteoartritis diberikan suntikan hyaluronat akan sembuh. Padahal itu bukan satu-satunya, atau maksudnya bukan obat untuk menyembuhkan osteoartritisnya. Dr. Ghazali begitu ya? Iya, betul, Dr. Albert. Karena penyebab osteoartritis juga macam-macam. Seperti yang Dr. Ghazali bilang tadi, pasiennya berat badannya berlebihan, ototnya tidak berkembang karena hanya duduk saja seharian. Itu juga harus diperbaiki. Atau sekarang datang dengan lutut bengkaknya luar biasa, cairannya dalam sendinya sedang terjadi inflamasi. Kalau kita berikan asam hyaluronat, menurut pendapat saya hasilnya tidak akan maksimal. Betul. Jadi kita harus menekan inflamasinya dahulu, Betul. kemudian pasiennya kita latih dengan otot-ototnya supaya lebih baik sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian setelah radangnya terkontrol, baru kita bisa berikan asam hyaluronat. Betul, Dr. Albert. Oke, baik, kita setuju mengenai itu. Iya. Kemudian pertanyaan dari Dr. Yustiani, bagaimana atau apa ciri-ciri pasien osteoartritis pada pasien kanker? Wah, pertanyaannya ini bagus juga ya. Bagus. Osteoartritis dengan pasien dengan kanker. Dr. Ghazali? Baik, Dr. Albert, kita pertama sebelum kita masuk pada bahas mengenai osteoartritis, tentunya kanker, kita tahu dulu kanker apa yang menyebabkan pada osteoartritis. Kita ketahui bahwa beberapa kanker itu bisa menyerang kepada semua persendian ya. Tetapi kankernya kita lihat apakah dia primary atau secondary. Kalau primary biasanya kebanyakan dari pusat di luar dari tulang itu sendiri. Sedangkan kalau menurut pengalaman kita yang paling banyak kanker itu adalah sejenis osteogenic sarkoma ya, yang sudah mengalami metastasis atau meta kepada sendi lutut. Nah, ini agak sedikit berat juga. Kalau kita untuk pasien kanker yang sudah kita nyatakan terbebas dari masalah kanker, tentunya sudah dia mengalami kemoterapi atau radioterapi, tetapi dia masih mengalami proses sekuele pada persendian, tentunya obat-obat untuk yang memberikan terapi OA pada sendi lutut itu sudah tingkatannya bukan lagi dari untuk yang seperti tadi sampaikan Dr. Albert bahwa untuk pemberian asam hyaluronat. Tentunya kita sudah mempertimbangkan ke hal yang lebih expand lagi. Misalnya kalau sudah degradasinya lebih luas, masalah sendi lututnya sudah lebih bermasalah,
tentunya kita lebih mengambil kesimpulan atau keputusan untuk menghilangkan tumornya itu atau kansernya itu, kemudian kita melakukan tindakan lebih expand lagi dengan total knee arthroplasty yang sesuai dengan kebutuhan daripada jenis implan yang kita menggunakan. Begitu mungkin Dr. Albert. Baik, terima kasih. Kemudian dia bertanya, untuk OA yang masih ringan sebaiknya aktivitas, ini olahraga maksudnya, aktivitas olahraga yang seperti apa yang disarankan dan jenis makanan yang harus dihindari, atau ada alat proteksi seperti apa yang disarankan. Jadi mungkin bertanyanya, aktivitas olahraga apa yang disarankan dan jenis makanan apa yang harus dihindari. Tadi sudah disampaikan ya, bahwa Dr. Abjo sudah menyampaikan bahwa kita harus memperkuat otot-otot. Tentunya tujuannya adalah olahraga yang ringan pada OA, yaitu menguatkan otot-otot pada yang mengalami OA, misalnya pada sendi lutut. Kita menguatkan otot quadriceps dan hamstring. Otot-otot sekitar sendi lutut adalah gunanya untuk mempertahankan supaya kerja daripada persendian itu bisa lebih bagus dan bisa lebih kuat untuk memprotek hal-hal yang bisa mengalami OA pada sendi tersebut. Kemudian makanan, tentunya makanan-makanan yang dianjurkan. Kita ketahui bahwa obat-obatan yang diberikan pada persendian itu bisa mengandung macam-macam ya, bisa tentunya yang mengandung gizi yang lebih bagus, yang tidak banyak mempengaruhi pada persendian. Misalnya sayur-sayuran pada jenis ikan segar, ikan laut yang bisa membantu. Kemudian tadi aktivitas olahraga tadi ya olahraga yang ringan, tentunya bukan olahraga yang berat seperti olahraga yang low impactnya lebih besar. Mungkin begitu Dr. Albert. Kalau boleh saya tambahkan, makanan yang harus dihindari sebetulnya makanan yang membuat berat badannya menjadi naik. Iya, betul. Karena penyebab terbesar osteoartritis di kota besar adalah obesitas. Kalau saya, karbohidrat jangan terlalu banyak, gula dihindari, lemak juga dihindari. Kalau berat badannya menurun, otomatis keluhan di lututnya juga pasti akan menurun. Betul. Kemudian tadi olahraga yang menurut saya, olahraga yang saat ini saya rekomendasikan itu naik sepeda sama berenang. Itu yang menurut baik. Kalau sudah terjadi osteoartritis, apalagi grade-nya sudah tinggi, jogging menurut saya kurang baik, treadmill juga kurang baik. Karena akan lebih cepat lagi tergerus sendinya. Berenang, naik sepeda itu paling aman. Betul. Pertama berat badannya berkurang, ototnya bertambah kuat, sehingga osteoartritisnya terjaga tidak bertambah berat. Setuju dok ya? Iya, setuju dokter. Kemudian do and don't, apa saja yang bisa dilakukan para elderly jika masih ingin beraktivitas cukup aktif bila sudah ada, tadi sudah barusan kita jawab. Sepeda dan berenang, menurut saya itu adalah yang aman. Iya, betul. Setuju Dr. Albert. Jadi sepeda dengan berenang adalah karena tidak mengalami weight bearing, artinya kita bisa mendapatkan aktivitas, mengeluarkan energi, mengembalikan kita punya otot-otot bisa lebih kuat lagi tanpa harus ada impact. Betul. Jadi beban pada persendian tidak ada. Jadi berenang yang paling bagus, kemudian bersepeda lebih dianjurkan. Terima kasih. Dengan berenang dan bersepeda, kita juga di luar, oksigenasi jaringannya baik, terkena matahari, vitamin D-nya semakin meningkat, tulangnya semakin baik. Lengkap semuanya dok? Iya, lengkap. Sip. Oke, baik. Kalau gitu kita selesai di pertemuan pertama. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pembicara kedua. Kembali saya kembalikan ke panitia. Terima kasih.
lagi, saya Dr. Albert. Pembicara kedua adalah Dr. Margareta Aryani, spesialis ortopedi konsultan, hand. Panggilannya Dr. Maggie biasanya. Dr. Maggie itu adik kelas saya, orang kepercayaan saya untuk kasus-kasus di hand. Dr. Maggie lahir di tahun 82, lulusan dari salah satu sekolah cukup terkenal di Jakarta, di SMA Santa Ursula, kemudian melanjutkan ke Universitas Trisakti, kemudian mengambil program ortopedi dan traumatologi di Universitas Indonesia, lulus di tahun 2013, kemudian mengambil Hand and Microsurgery Fellowship di University Bangkok, Thailand, kemudian juga mengambil program pendidikan bedah tangan dan mikrorekonstruksi di Rumah Sakit RSUD di Surabaya, kemudian mengambil beberapa course. Yang pertama International Course on Perforator Flap di China tahun 2004, kemudian wrist arthroscopy cadaveric course di Taiwan, AO hand course juga di tahun 2013, kemudian Dr. Margaret juga sebetulnya pernah mengikuti basic knee arthroplasty di tahun 2013, workshop on knee arthroscopy, kemudian juga hip arthroplasty. Kemudian AO Basic Course di Jakarta, dan yang terakhir Basic Surgical Skills di RSCM tahun 2009. Dr. Maggie bekerja di Rumah Sakit Bethesda bersama saya dan Dr. Ghazali dan Dr. Ray, juga bekerja di Rumah Sakit Primer Bintaro. Baik, saya persilakan Dr. Margaret. Selamat siang teman-teman semuanya, senior yang saya hormati dan sejawat sekalian. Hari ini saya akan membawakan topik yang mungkin sedikit berbeda. Mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang topik ini. Jadi judulnya ialah tangan spastik pada stroke lama. Saya rasa semua orang sudah tahu ya apa itu stroke atau cerebrovascular accident. Ada yang hemorrhagic dan ada yang iskemik. Pada yang iskemik ini yang terjadi adalah penyumbatan, sedangkan yang hemorrhagic stroke yang terjadi adalah perdarahan. Yang mau saya bahas bukan tentang stroke-nya itu sendiri pada fase akut, tapi yang mau saya bahas ialah akibatnya, sequelae dari stroke itu di jangka panjang. Kita pasti pernah melihat ya, orang kalau sudah stroke lama, sudah lewat 5 tahun, 7 tahun, dia akan mengalami spastisitas atau kaku dalam tanda kutip, sehingga tangannya kurang lebih bentuknya seperti ini. Umumnya sikutnya menekuk dan pergelangan tangan atau jari-jarinya akan bervariasi posisinya. Nah, yang terjadi itu kan sebenarnya pada stroke adalah upper motor neuron lesion. Jadi dia suatu cedera di jaringan otak sehingga akibatnya gejalanya bermanifestasi menjadi lesi UMN. Sekarang kita bahas sedikit tentang spastisitas. Memang saya bukan dokter neurologi ya, jadi mungkin yang lebih tepat untuk menjelaskan definisi ini ialah ahli neurologi. Tetapi kurang lebih spastisitas itu adalah suatu gangguan motor ya, motor disorder characterized by an increase of stretch reflex, hyperexcitability of stretch reflex, dan exaggerated tendon jerks. Itu adalah definisi yang klasik yang dicetuskan oleh Lenz. Jadi kalau bahasa awamnya mungkin ya, atau dalam konteks sehari-hari, pada spastisitas itu ototnya itu terasa seperti berkontraksi terus-menerus. Jadi tidak ada atau berkurangnya inhibisi dari kontraksi otot itu. Sehingga kalau pada pasien stroke ya, umumnya pasien-pasiennya tampilannya itu elbow flexion, jadi elbow flexion deformity, lalu lengan bawahnya mengalami pronasi atau menelungkup, walaupun ada juga yang supinasi atau menengadah. Terus pergelangan tangannya umumnya dalam keadaan fleksi,
Jari-jari tangannya juga fleksi, ada yang sampai menggenggam, mengepal sehingga dia sulit untuk membuka jari-jarinya dan sulit mengambil benda-benda. Terus ibu jarinya juga fleksi, bahkan ada yang kita sebut dengan thumb in palm deformity. Jadi si ibu jari seperti yang ada di gambar kanan bawah, ibu jarinya itu fleksi sedemikian rupa sehingga dia berada di genggaman telapak tangan itu. Lalu umumnya bahu pada pasien-pasien stroke lama ini mengalami aduksi dan rotasi internal. Masalah apa sih yang diakibatkan spastisitas dan kontraktur? Kenapa saya sebut kontraktur di sini? Karena tentunya kalau sudah ada spastisitas yang lama, sedikit banyak pasti ada kontraktur dari sendi yang terkait. Nah, kalau sudah ada spastisitas dan kontraktur, pasien itu akan mengalami kesulitan memposisikan lengan atau dirinya sendiri. Dia susah mobilisasi, dia susah melakukan fungsi-fungsi kesehariannya. Terus kadang-kadang dia mau menjaga higienenya juga agak susah. Misalnya seperti spastisitas pada jari-jari tangan sehingga jari-jari tangan itu mengepal. Nah, dia susah cuci tangan. Dia mau cuci tangan, bagian telapak tangannya nggak pernah kena atau jadi tetap lembab di situ sehingga terjadi maserasi, jamuran dan lain sebagainya. Lalu pasien ini juga akan mengeluh masalah kosmetik ya. Tentunya tidak terlalu elok mungkin dilihat. Banyak yang mengeluhkan kalau jalan tangannya itu pasti sikutnya fleksi, jadi memang kesannya kayak tidak terlalu elok dipandang. Banyak yang mengeluhkan seperti itu. Terus mereka juga memiliki masalah psikologi biasanya. Banyak dari pasien-pasien ini setelah mereka stroke lama ya, mereka kan terapi lama sekali, fisioterapi, setiap hari datang ke fisioterapinya. Nah, itu mereka capek dan akhirnya frustrasi dan lain sebagainya. Terus akibatnya berikutnya ya masalah finance. Terus pasien-pasien seperti ini kadang-kadang jadi dependent ya, tidak bisa mandiri. Nah, ini contohnya spastisitas yang menghalangi aktivitas sehari-hari. Misalnya pasien dengan stroke lama dengan deformitas elbow flexion deformity, kalau spastisitasnya itu sangat severe, maka dia kan sulit untuk merentangkan tangannya. Jadi kalau dia harus pakai kursi roda, dia akan mengalami kesulitan untuk transfer dari tempat duduknya ke kursi rodanya itu. Terus pasien ini juga mungkin kalau suruh jabat tangan juga jadi sungkan ya, karena kalau tangan kanannya yang fleksi sikunya, dia tidak bisa merentangkan tangannya untuk menjabat tangan orang lain. Terus untuk mengambil benda-benda juga sulit. Nah, sekarang saya mau bahas tentang tata laksana tangan spastik pada stroke lama. Dari semua tata laksana yang paling penting ialah mencegah serangan berulang, itu yang paling penting. Dan ini pastikan sudah dilakukan ya sama pasien-pasiennya, dan penata laksanaan stroke ini adalah multidisipliner, jadi dilaksanakan oleh dokter neurologi, fisioterapi, dan bidang-bidang terkait. Terus pasiennya harus fisioterapi dan terapi okupasi, seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, terapi-terapi seperti ini akan mengurangi dan mencegah kontraktur. Terus terapi okupasi ini supaya pasiennya bisa kembali berfungsi, khususnya itu untuk beberapa task yang spesifik dalam hidupnya. Lalu penggunaan ortosis juga. Dan nah, ini saya mau bahas sedikit tentang botox ya. Jadi botox itu digunakan dalam tata laksana spastisitas. Botox itu sangat penting dalam tata laksana spastisitas. Karena botox itu adalah satu-satunya hal yang bisa mengurangi spastisitas itu. Kan dia melumpuhkan otot. Istilah gampangnya dia melumpuhkan otot sehingga otot yang spastik itu dia juga tidak bisa respons terhadap sinyal-sinyal otak yang terus-menerus yang tidak ada inhibisinya itu. Nah, cuma masalahnya botox itu mahal memang, terutama kalau di setting rumah sakit yang memakai JKN, kayaknya sejauh ini yang saya tahu botox tidak di-cover oleh JKN. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang pembedahan untuk spastisitas pada tangan. Jadi ada role dari pembedahan untuk spastic hand. Indikasinya
tentunya untuk spastisitas yang sudah sangat berat, dengan kontraktur yang berat, dengan joint deformity seperti yang kita lihat di gambar ini, yang pasien juga untuk pasien yang sudah berulang kali bolak-balik di botox atau malah dia misalnya tidak mampu untuk membeli botox itu. Dan apabila tata laksana lainnya sudah optimal, sudah fisioterapi bertahun-tahun dengan sangat rajin, tetapi ya kurang lebih progresnya segitu-segitu aja. Nah, kapan kita bisa melakukan pembedahan untuk tangan-tangan spastik pada pasien stroke lama? Kalau pada pasien stroke ini biasanya setelah 1 tahun. Kenapa? Karena dalam 1 tahun sejak serangan masih ada proses penyembuhan yang bisa terjadi secara spontan. Nah, kalau sudah lewat dari 1 tahun, baru biasanya penyembuhan yang terjadi itu sudah stop, dia sudah matang ibaratnya. Memang tangan spastik itu bukan hanya pada pasien stroke ya, tetapi pada lesi-lesi UMN yang lainnya, misalnya traumatic brain injury atau pasca bedah otak, misalnya ada tumor otak, atau cervical spine injury dan cerebral palsy. Nah, tujuan pembedahan untuk spastisitas tangan. Jadi yang kita lakukan di bidang bedah tangan tuh bukannya membuat suatu keajaiban pasiennya tiba-tiba yang nggak bisa bergerak tangannya terus bisa main piano, ya nggak gitu. Tapi yang kita aim adalah mengurangi spastisitas, mengurangi kontraktur, memperkuat otot yang lemah, menstabilkan sendi dan mengkoreksi deformitas. Sehingga pasien itu mengalami perbaikan fungsi, dia merasa lebih nyaman, secara estetik lebih baik, mencegah deformitas lebih lanjut, dan dia bisa lebih bersih, higienisnya lebih baik. Misalnya ini tangan yang maserasi kita lihat, ini karena ini akibat finger flexion deformity. Salah satu modalitas pembedahan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi spastisitas ya, jadi namanya hyperselective neurectomy. Kita tahu bahwa setiap otot itu kan pasti punya supply sarafnya. Misalnya katakanlah ini otot biceps, dia dipersarafi oleh nervus musculocutaneus. Nah, nervus musculocutaneus ini akan bercabang menjadi banyak, mungkin ada 10 atau 15 cabang. Nah, kita bisa melakukan neurektomi, jadi beberapa cabang yang paling kecil, yang terminal itu kita potong-potongin supaya nanti akhirnya spastisitasnya akan berkurang. Jadi seperti gambar yang di kiri bawah, kita lihat ini ada elbow flexion deformity pada pasien stroke lama. Jadi defaultnya elbow ini akan selalu fleksi dalam kurang lebih 90 derajat. Begitu pula kalau pasiennya lagi berdiri, maka elbow-nya akan fleksi dalam posisi 90 derajat. Tetapi setelah kita lakukan hyperselective neurectomy, pasien ini setelah recovery, dia bisa lebih relax elbow-nya, bisa lebih ekstensi, sehingga resting elbow flexion angle-nya itu kurang lebih cuma 45 atau 30 derajat. Hal lain yang bisa kita lakukan ialah tendon atau muscle lengthening, seperti ini. Tendon transfer itu terutama untuk memperkuat otot-otot yang lemah. Jadi misalnya pada wrist flexion deformity, fleksi pergelangan tangan itu, biasanya kan spastisitasnya itu karena otot FCU dan FCR-nya yang sangat spastik, sedangkan otot-otot ekstensor dari pergelangan tangan itu mengalami kelemahan. Nah, kita bisa melakukan transfer otot FCU, misalnya kita transfer ke otot ekstensor pergelangan tangan, misalnya ECRB, sehingga pasiennya lebih bisa mengekstensikan pergelangan tangannya. Seperti ini contohnya. Lalu ada juga bony procedure yang bisa kita lakukan, misalnya proximal row carpectomy. Kita lihat di kiri atas ini ada pergelangan tangan yang fleksinya sangat parah ya. Nah, pada pasien ini kita bisa memangkas proximal row-nya, jadi tulang scaphoid, lunat, dan triquetrum yang di pergelangan tangan itu kita pangkas supaya bisa lebih longgar space di pergelangan tangannya, sehingga pasiennya bisa lebih fleksinya bisa lebih berkurang lah, bisa hampir ekstensi atau netral bahkan. Terus kita juga bisa lakukan fusi atau artrodesis dari sendi-sendi yang bermasalah.
Terus untuk jari-jari juga ada beberapa prosedur yang kita bisa lakukan. Kita sering menemukan pasien stroke lama itu dengan intrinsic tightness, dengan spasme atau spastisitas otot-otot intrinsik, sehingga pasiennya itu datang dengan swan neck deformity. Nah itu juga ada teknik operasinya. Terus outcome dari operasi-operasi seperti ini itu sebenarnya bagaimana sih? Nah ini ada sebuah studi dari Caroline Leclerc tahun 2018 sorry. Jadi ternyata setelah 20 bulan pasca operatif, outcome yang dia dapatkan immediate post-op dengan yang 20 bulan post-op itu cukup sama. Jadi cukup bisa bertahan sebenarnya. Lalu pasca operasinya, jadi sebenarnya operasi yang kita lakukan ini, spastic upper limb surgery ini bukan untuk menggantikan fisioterapi. Setelah pasiennya dioperasi, dia tetap harus menjalani rehabilitasi. Cuman rehabilitasinya jadi lebih efisien. Yang tadinya dia tidak bisa mencapai ekstensi siku misalnya, sekarang jadi lebih bisa ekstensi siku, lebih gampang mencapai ekstensi. Jadi membuat pasiennya juga lebih singkat fisioterapinya, yang biasanya mesti seminggu 10 kali misalnya. Nah sekarang mungkin seminggu 3 kali sudah cukup, seperti itu. Terima kasih. Topik yang sangat menarik. Saya aja yang ortopedi tertarik dengan yang dibahas sama Dr. Margaret. Jarang ini kasus dibahas mengenai ini. Mengalami pengalaman saya, kontraktur pada pasien dengan post-stroke itu karena lack of exercise. Kalau pasien dengan post-stroke yang sering itu karena dilatih lupa, malas, lama-lama akan terjadi seperti ini. Ya. Makanya kita sebagai dokter sebetulnya harus berusaha membantu menerangkan kepada pasien kalau tidak dilatih lama-lama akan terjadi seperti ini. Begitu dok ya? Ya. Pertanyaan pertama dari Dr. Yustiani Ginting. Untuk menggunakan botox dalam fase seperti apa? Dan pemberiannya harus berapa kali dok? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi botox itu digunakan untuk mengurangi spastisitas ya. Jadi kalau dalam 1 tahun, biasanya botox itu dilakukan kalau sudah lewat dari 1 tahun, kalau spastisitasnya sudah cenderung mulai menetap, sudah tidak ada healing proses lagi. Terus pemberiannya ini harus berulang kali, karena kita tahu bahwa botox itu hanya bisa bertahan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan ya. Terus kalau dalam praktik saya banyak menyerahkan tata laksana botox ini kepada sejawat neurologi dan rehab medik. Jadi untuk detailnya, dosisnya bagaimana mungkin bisa ditanyakan ke beliau-beliau itu. Baik, terima kasih. Dokter Benedict bertanya juga nih. Seberapa efektif botox untuk terapi kontraktur pasca stroke? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi botox itu untuk tata laksana spastisitas, bukan tata laksana kontrakturnya. Kontraktur itu ditangani dengan rehab medik, dengan fisioterapi, dengan penggunaan ortosis, dengan pembedahan seperti muscle release atau tendon lengthening. Tetapi botox itu untuk mengurangi spastisitas. Jadi kalau di saya ya, saya paling menggunakan botox itu untuk membedakan apakah elbow flexion deformity ini karena spastisitas saja atau emang ada kontrakturnya juga. Karena kalau spastisitas disuntik sama botox, maka spastisitasnya itu pasti akan berkurang. Nah sisanya kalau emang masih ada flexion deformity berarti itu kontraktur. Jadi botox itu penting untuk membedakan spastisitas dengan kontraktur. Saya setuju sekali. Jadi kalau sudah kontraktur artinya diberikan pemberian botox kurang ada tempatnya. Kurang tepat. Oke. Jadi botox lebih baik diberikan pada pasien yang masih spasme, bukan setelah terjadi kontraktur. Karena kontraktur salah satu-satunya adalah terapinya pembedahan, gitu kan dok ya? Atau fisioterapi. Walaupun kemungkinan kalau kontraktur sulit hasilnya bisa baik. Kemudian Dr. Josephine, untuk stroke lama yang menahun, apakah tangan yang spastik masih bisa berfungsi kembali? Ini juga pertanyaan yang menarik karena
Stroke itu kan beda-beda setiap orang. Ada yang insultnya kecil, ada yang akibatnya lesinya yang iskemik itu menjadi besar areanya. Nah, jadi setiap orang yang dengan stroke lama tampilannya pun ada yang berbeda-beda. Ada pasien saya yang sudah stroke 9 tahun, 9 tahun yang lalu dia serangan maksudnya. Nah, sekarang dia datang dengan keluhan elbow flexion deformity yang sebenarnya cuma 45. Tapi ada juga yang stroke 3 tahun yang lalu tetapi tampilan elbow flexion deformity-nya jauh lebih besar atau lebih parah. Jadi berfungsi atau enggaknya itu tergantung insult atau lesi atau kejadian serangan itu sendiri. Terus kalau mungkin itu ya bisa menjawab pertanyaan itu kan ya. Jadi ada tangan yang masih berfungsi, ada tangan yang fungsinya masih ada fungsinya tapi tidak 100%, ada juga yang non functional. Baik. Kemudian sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Tadi salah satu terapi untuk melakukan tindakan rilis itu neurotomi, kemudian lengthening tendon. Iya, Dok. Itu bisa dilakukan bersama-sama atau satu-satu, Dok? Oh, umumnya kita laksanakan sekaligus, Dok. Jadi misalnya kita mau menangani elbow flexion deformity, kita lakukan hyperselective neurectomy pada cabang-cabang dari musculocutaneous itu. Terus biasanya biceps tendonnya juga kita lakukan lengthening atau kita lakukan fractional lengthening dari otot musculotendinous junctionnya itu. Kemudian kapan kita bisa mulai fisioterapi digerak-gerakan? Setelah operasinya itu kan? Iya. Tergantung, Dok, kalau misalnya kita melakukan prosedur untuk lengthening, berarti kan kita memotong tendonnya dan menjahit lagi, maka dia harus diimobilisasi dulu malah dalam waktu kurang lebih 6 minggu. Oke. Fisioterapi untuk pasien dengan post operasi itu setelah dilakukan itu masih harus dilakukan terus-menerus atau bagaimana, Dok? Menurut saya masih, Dok, karena biasanya operasi yang kita lakukan tuh tidak menyelesaikan semua masalah dari dia. Dan biasanya misalnya kita lakukan operasi untuk wrist flexion deformity. Setelah kita lakukan operasi nih, terus dia setahun mungkin dia fisioterapi atau apa bagaimana, kadang-kadang tuh mulai timbul mulai timbul masalah baru, kontraktur baru atau spastisitas yang baru. Jadi bukan berarti setelah dia operasi bye-bye fisioterapi, hidup bebas, enggak juga sih. Dia tetap harus fisioterapi. Betul, ini yang saya ingin tekankan. Karena banyak pasien saya rasa post-stroke kemudian lengah sehingga jarang dilakukan fisioterapi atau berlatih sendiri. Fisioterapi tidak harus pergi ke rumah sakit atau ke fisioterapis. Bisa dilakukan sendiri. Nah, karena jarang dilakukan lalu terjadi kontraktur. Dan misalnya dari kontraktur dan Dr. Margaret berhasil melakukan lengthening, hasilnya cukup bagus. Dan kalau tidak dilakukan fisioterapi, kemungkinan akan bisa terjadi lagi. Begitu kan, Dok ya? Iya, betul, Dok. Jadi jangan lupa, apapun pasien dengan post-stroke akan bisa kembali kontraktur bila tidak diterapi dengan baik. Ini ada pertanyaan, tindakan pembedahan pada pasien lumpuh lengan apakah masih menolong pada kasus kronis? Saya kurang ngerti maksudnya ini. Pembedahan pada pasien lumpuh lengan apakah masih menolong pada... Oh, mungkin maksudnya pasien dengan plexus brachialis, kemudian mungkin apakah masih bisa dilakukan operasi untuk memperbaiki? Iya, ini pasien lumpuh lengan tuh kita harus periksa dulu kenapa ya lumpuhnya ya. Apakah lumpuhnya karena stroke? Apakah lumpuhnya karena lesi saraf perifer seperti brachial plexus injury? Karena pasti akan berbeda ya tata laksananya ya. Betul. Tapi kalau misalnya pada pasien brachial plexus injury yang sudah lewat dari 1 tahun, tindakannya yang bisa kita lakukan ya free muscle transfer, Dok. Setahu saya itu free muscle transfer hasilnya cukup bagus juga kan, Dok ya? Ya. Tapi yang seingat saya juga post operasinya revalidasinya juga cukup lama itu. Iya sih, Dok. Jadi kita harus menunggu nerve regeneration dari otot itu. Betul. Baru kelihatan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan.
Saya pernah melihat beberapa kali yang dikerjakan dengan baik, hasilnya cukup baik. Jadi bisa mulai berfungsi dibandingkan sebelumnya. Tapi butuh kesabaran. Iya dok. Baik, saya rasa karena pertanyaan sudah tidak ada lagi. Terima kasih Dr. Margaret atas topik yang sangat menarik dok. Terima kasih, saya rasa Dr. banyak Albert. dokter yang lain-lain juga pasti akan tertarik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Halo, selamat siang menjelang sore. Berjumpa lagi dengan saya Ori. Pasti udah pada kangen nih. Oh enggak ya? Oke, tadi sudah kita menyimak bersama dua simposia, yang simposium 1 tentang cardiovascular caring for elderly dan juga simposium 2 tentang preventing orthopedic problems in elderly. Dengan moderator yang luar biasa dan juga tentunya pembicara yang super duper keren ya. Dan kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari mereka, beliau-beliau yang kita sudah tidak ragukan lagi untuk pengalaman dan juga ilmunya. Nah, sambil belum menutup ya, masih berjalan, oke. Sambil menyaksikan saya ngobrol di sini, boleh langsung saja sekalian dikunjungi untuk virtual booth-nya. Nah, jangan lupa nanti di sana ada namanya Expo Hall ya. Nanti di sana diklik, langsung divisit aja semuanya, dikunjungin, dan jangan lupa di sana juga bisa dibaca-baca atau disaksikan. Kira-kira ada produk apa sih di sana yang bisa rekan-rekan sejawat pergunakan atau mungkin bisa berguna untuk di waktu yang akan datang ya. Oke, ingin mengingatkan kembali bahwa seperti yang tadi sudah saya sebutkan untuk peraturan seminar medis kita pada hari ini dan esok, bahwa peserta wajib mengikuti keseluruhan seminar dan mengunjungi seluruh virtual booth pada menu Expo Hall ya. Tadi sudah saya sebutkan juga. Dan peserta wajib mengisi pretest pada balasan email dan post-test pada menu feedback form yang tersedia pada hari kedua. Jadi hari ini feedback formnya belum tersedia. Jadi besok baru disediakan. Karena kalau misalkan hari ini disediakan udah pada ngirim feedback dong semuanya. Jadinya besok bakal nggak ngisi lagi. Dan pastikan nama serta gelar peserta tertulis dengan ejaan yang benar. Kalau misalkan bisa titiknya harus sesuai dan sesuai yang diinginkan. Jangan sampai nanti sudah selesai di proses itu namanya salah. Tapi nanti kalau misalnya memang ada perubahan, boleh nanti ada di menu profile ya. Sebelum seminar berakhir. Tapi kalau misalnya sudah berakhir, tidak bisa diperbaharui lagi. Sertifikat dapat diunduh pada menu Expo Kit, bagian sertifikat setelah semua persyaratan terpenuhi. Jadi kalau misalkan semuanya terpenuhi boleh. Tapi kalau misalkan syarat menikahnya belum, syarat sertifikatnya belum, tidak bisa mengunduh sertifikat ya. Baik. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas pada hari ini, Bethsaida Hospitals, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, moderator dan juga pembicara, serta mitra kerja kami, dan seluruh peserta yang luar biasa yang sudah nongkrongin dari pagi sampai sore hari ini. Saya mewakili petugas yang sedang bertugas hari ini, mengucapkan mohon maaf jika terdapat kendala yang didapat pada hari ini, dan mudah-mudahan tidak menjadikan perihal yang penting ya. Jadi rekan-rekan semua besok masih bisa hadir di kegiatan kita. Jangan lupa untuk follow Instagram Bethsaida Hospital dan juga Facebook Bethsaida Hospital, dan tentunya subscribe YouTube channel Bethsaida Hospitals. Ada juga kontak personnya, boleh di 021-2930-9999, atau kita sudah punya virtual assistant di 0812-8111-9999. Untuk emergency contact di 1.500-990. Dan jangan lupa juga besok kita akan mulai di pagi hari jam 10 dan registrasi dibuka pukul 9. Akan ada simposium 3 dan juga simposium 4. Untuk simposium 3 tentang urology care for elderly, dan untuk simposium 4 psychosomatic problems and nursing care in elderly. Dan tentunya yang dinantikan akan ada door prize ya, jangan sampai tertinggal, siapa tahu Anda yang beruntung. Jadi saya juga ucapkan apresiasi sekali karena pada hari ini peserta kita tembus ke 600 ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua.
Oke, saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Makan nasi di atas kursi, jangan lupa lalap seledri. Sekian webinar hari ini, saya Ori pamit undur diri. Selamat ulang tahun Bethsaida Hospital ke-9, Caring, Healing, Leading. Jadilah tenaga kesehatan profesional berstandar global. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 7M. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.